Indonesia 100 tahun yang lalu. Pada tanggal 4 Agustus 1925, pada malam hari, masyarakat di Hindia Belanda menyaksikan sebuah fenomena alam yang langka, yaitu gerhana bulan sebagian. Ketika bulan mulai terbit sekitar pukul 6 sore, bayangan bumi sudah tampak menutupi sebagian permukaannya. Bulan yang biasanya bulat penuh, malam itu tampak seperti tertutup tirai gelap. Hal itu membuat cahaya bulan tampak berkurang, sehingga bentuknya seolah-olah seperti sabit bercahaya di langit malam. Bagi penduduk pribumi, peristiwa ini tidak hanya dipandang sebagai fenomena alam. Mereka percaya ada monster yang sedang berusaha memakan bulan. Oleh karena itu, masyarakat melakukan tradisi turun-temurun untuk mengusirnya, yaitu dengan menimbulkan suara-suara yang keras, baik dengan bunyi-bunyian maupun letusan. Perlahan, monster itu seakan pergi meninggalkan bulan. Menjelang pukul 8:30 malam, bulan perlahan kembali bersinar terang. Bayangan yang menutupinya menghilang, dan masyarakat pun meyakini bahwa usaha mereka berhasil menyelamatkan bulan. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana masyarakat kala itu memaknai gerhana, tidak hanya sebagai gejala alam, tetapi juga melalui kacamata kepercayaan dan tradisi mereka. Kita berpindah ke Bali. Pada tahun 1925, surat kabar melaporkan tentang kain tenun khas Nusa Penida, sebuah pulau kecil di sebelah tenggara Bali. Kain ini dikenal dengan nama Sinjang Jepuh dan dikirim oleh pejabat kolonial Kelungkung untuk dipamerkan di pasar tahunan Pekalongan dan Tegal. Kain tenun dari Nusa Penida dianggap istimewa. Benang katunnya dipintal sendiri oleh penduduk, kemudian diwarnai dengan bahan alami dari tumbuh-tumbuhan. Menurut laporan seorang pejabat kolonial dari Dinas Topografi, bernama Agestis, pulau itu terletak di sebelah tenggara Bali, di antara Pulau Bali dan Lombok. Penduduknya pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan orang Bali. Rumah-rumah di sana dibangun dari balok-balok persegi yang dipahat dari batu kapur. Tenun masih menjadi kegiatan penting bagi masyarakatnya. Di balai tanah, sebuah bangunan tanpa dinding, atau di bawah lumbung padi, para penenun dari rumah-rumah sekitar biasanya bekerja bersama-sama. Menurut Gertis, pekerjaan menenun tampaknya merupakan suatu hak istimewa bagi para perempuan muda dan gadis. Ia juga menambahkan bahwa di Bali, para pedagang kadang menjual kain tenun lama dari Nusa Penida kepada para wisatawan, sambil mengklaim bahwa benangnya pernah diwarnai dengan darah manusia. Namun kain Sinjang Jepuh dari Nusa Penida yang dikirim untuk pasar tahunan di Pekalongan dan Tegal kali ini bukan kain lama, melainkan kain baru. Tenunan itu dibuat dalam warna merah, kuning, hijau, dan hitam. Koleksi kecil ini dianggap sebagai tambahan penting dalam pameran seni tenun di Pekalongan dan Tegal pada tahun 1925. Kita berpindah ke Jogja. Pada tahun 1925, di Yogyakarta, ada rencana untuk menyelenggarakan sebuah pameran kerajinan pribumi pada kesempatan perayaan Sekaten. Pameran ini direncanakan akan berlangsung pada akhir bulan September dan awal bulan Oktober. Pameran tersebut direncanakan tidak hanya diikuti oleh pengrajin dari wilayah Yogyakarta saja, tetapi juga oleh pengrajin pribumi dari luar Jogja. Yang menarik, panitia berusaha menampilkan bukan hanya hasil kerajinan, tetapi juga proses pembuatannya agar para pengunjung dapat melihat secara langsung bagaimana sebuah produk dikerjakan. Diperkirakan, pada akhir September, sebagian besar pabrik gula di Jawa Tengah akan selesai dengan musim gilingnya. Oleh karena itu, kunjungan dari banyak orang Eropa sangat diharapkan. Dengan begitu, para peserta pameran dari kalangan Eropa juga dapat memperoleh hasil yang baik dari keikutsertaan mereka. Selain itu, perayaan Sekaten sejak dahulu kala memang menjadi tempat berkumpulnya puluhan ribu orang Jawa, baik dari sekitar Yogyakarta maupun dari wilayah yang lebih jauh. Patut pula dicatat bahwa pameran kerajinan Sekaten ini tidak hanya berada di bawah perlindungan resmi Residen, Sultan, dan Pangeran Pakualaman, melainkan juga bahwa Keraton Yogyakarta serta pihak pemerintah kolonial pada saat itu benar-benar ikut serta dalam perencanaan, kepemimpinan, dan pengaturan pameran besar pertama di Jawa Tengah ini. Hal ini menjadi alasan yang kuat untuk mendorong partisipasi seluas mungkin. Tidak perlu lagi dikatakan bahwa
Panitia akan mengerahkan segala upaya agar sekaten kali ini menjadi sebuah kesuksesan besar, baik bagi para peserta pameran maupun bagi panitia sendiri. Untuk menambah daya tarik, panitia juga mengadakan pasar malam sebagai bagian dari rangkaian acara. Kehadiran pasar malam diharapkan membuat suasana lebih meriah, tanpa mengurangi perhatian para pengunjung terhadap inti acara, yaitu pameran kerajinan itu sendiri. Kita berpindah ke Semarang. Pada bulan Agustus 1925, pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai menunjukkan keseriusannya dalam merencanakan pembangunan pelabuhan laut baru di Semarang. Saat itu, Departemen Pekerjaan Umum mengalokasikan dana sebesar 48.000 gulden untuk melakukan serangkaian pengamatan. Dana tersebut dipakai untuk mendirikan 3 pos pengamatan kecil di laut, masing-masing di kawasan pesisir Kendal, Semarang, dan Demak. Selain itu, pengamatan juga dilakukan di Jepara. Tujuannya adalah untuk meneliti kondisi perairan dan memastikan apakah wilayah Semarang memang cocok dibangun sebagai pelabuhan laut. Langkah ini mendapat sambutan positif dari banyak pihak. Bagi masyarakat dan kalangan bisnis, pelabuhan laut baru di Semarang dianggap sangat penting, karena akan memperlancar perdagangan dan hubungan dagang. Keputusan pemerintah untuk mengeluarkan dana cukup besar ini juga dipandang sebagai bukti bahwa mereka benar-benar serius menyiapkan pembangunan pelabuhan laut tersebut. Kita berpindah ke Cirebon. Pada tahun 1925, muncul usulan untuk membangun jalur kereta api yang menghubungkan Cirebon dan Sumedang. Namun rencana tersebut ditolak oleh pihak Departemen Perusahaan Pemerintah Kolonial pada saat itu. Alasannya, jalur ini dinilai tidak praktis dan tidak akan memberikan keuntungan. Selain itu, pembangunan jalur tersebut juga tidak akan mempercepat perjalanan antara Bandung dan Cirebon karena kondisi lintasannya hanya memungkinkan kereta berjalan sangat lambat. Dengan demikian, gagasan pembangunan jalur kereta api Cirebon-Sumedang akhirnya tidak dapat diwujudkan. Kita berpindah ke Surabaya. Pada bulan Agustus 1925, sebuah sensus penduduk dilakukan di Surabaya oleh Dinas Kesehatan setempat. Hasilnya cukup mengejutkan karena berbeda jauh dengan data resmi pemerintah sebelumnya. Menurut hasil sensus terbaru, jumlah penduduk pribumi di Surabaya mencapai 157.700 jiwa. Sedangkan catatan lama dari pemerintah hanya mencatat 104.600 orang. Selain itu, di Surabaya juga tercatat terdapat 21.800 orang Eropa, 36.200 orang Tionghoa, dan 5.000 orang Arab. Dengan demikian, total jumlah penduduk Surabaya pada tahun 1925 mencapai 220.700 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa Surabaya pada masa kolonial sudah berkembang menjadi kota besar dengan masyarakat yang beragam. Kita berpindah ke Kediri. Pada awal bulan Agustus 1925, pecatur dunia dari Yugoslavia melakukan tur keliling Jawa. Pertunjukan dari pecatur asal Yugoslavia bernama Boris Kotić ini ternyata mendapat sambutan hangat dari para pecatur di Hindia Belanda. Dari laporan Sekretaris Perkumpulan Catur, diketahui bahwa ketika pertunjukan itu digelar di Jawa Barat, sebanyak 60 anggota baru bergabung dengan NISB, sebuah perkumpulan catur di Hindia Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan semacam itu sangat membantu dalam memajukan permainan catur yang disebut sebagai permainan para raja. Pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus, sang master akan bermain di Madiun. Bertempat di restoran Centrum, Boris Kotić akan mengadakan pertandingan catur dengan cara bermain melawan banyak orang sekaligus dalam satu waktu. Siapa saja boleh mendaftar dan ikut serta. 8 anggota klub catur Kediri berharap hadir dalam kesempatan itu. Setelah bermain di Malang pada tanggal 10 Agustus, Boris Kotić dijadwalkan datang ke Kediri pada tanggal 11 Agustus untuk kembali menggelar pertandingan simultan, yaitu bermain melawan banyak orang sekaligus dalam satu waktu bagi semua pecinta catur di Kediri. Para peserta yang ingin ikut dapat mendaftar pada pengurus klub catur Kediri pada malam itu juga. Pada tanggal 12 Agustus, ia akan berangkat lagi menuju Surabaya.
setelah sebelumnya pada tanggal 8 dan 9 Agustus sudah mengadakan pertunjukan di kota tersebut. Kita berpindah ke Sukabumi. Pada bulan Agustus 1925, sebuah surat kabar melaporkan rencana pameran yang akan diadakan di Sukabumi. Pameran ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 5 hingga 9 September. Acara tersebut menampilkan berbagai hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta kerajinan tangan masyarakat pribumi. Tidak hanya masyarakat dari wilayah Sukabumi saja yang berpartisipasi, tetapi juga dari Cianjur dan Pacet. Pameran ini mendapat dukungan dari pejabat kolonial maupun pejabat lokal pada saat itu. Residen Priangan Barat bertindak sebagai pelindung, Bupati Sukabumi menjadi ketua kehormatan, sedangkan Patih Sukabumi ditunjuk sebagai ketua penyelenggara.